Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Lestari dengan NPM 231506142. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang Big Data in Agriculture. Dalam era digital saat ini, data telah menjadi aset yang sangat berharga dan bisa memberikan wawasan yang mendalam dalam berbagai bidang, termasuk pertanian. Pemanfaatan teknologi Big Data telah membuka peluang baru untuk mengoptimalkan proses pertanian, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis bukti. Lanjut, ini merupakan contoh penerapan Big Data. Big Data ini merupakan hasil dari produksi, produktivitas, dan luas panen padi yang diambil dari http://aplikasi2.pertanian.go.id. Dengan data ini, kita dapat mengetahui dan memprediksi hasil dari panen padi. Kemudian hasil dari panen padi tersebut kita dapat meningkatkan kembali produktivitas kita, produksi kita buat panen padi selanjutnya. Oke, lanjut. Baiklah, dan selanjutnya adalah data fenomena gelombang panas di India. Melalui data ini, pemerintah dapat membuat sebuah pencegahan dan menjadi solusi atas fenomena gelombang panas yang melanda India. Berikut merupakan tantangan dan penerapan Big Data. Salah satunya, Lampung masih kekurangan infrastruktur digital yang diperlukan untuk mendukung teknologi pertanian. Koneksi internet yang lambat dan terbatas membuat akses data ke Big Data menjadi sulit. Yang kedua, kemudian keterbatasan akses petani terhadap teknologi pertanian di Lampung tidak memiliki akses perangkat dan teknologi yang diperlukan untuk mengambil manfaat dari Big Data. Keterbatasan perangkat seperti smartphone atau komputer menjadi kendala utama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dalam mengumpulkan dan membagikan data pertanian, masalah keamanan dan data privasi menjadi penting. Bagaimana data petani disimpan, dikelola, dan digunakan harus memperhatikan keamanan dan privasi mereka. Selanjutnya adalah solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama itu, pemerintah itu perlu mendorong investasi dalam infrastruktur digital di daerah pedesaan, terutama di Lampung, untuk memastikan akses yang lebih baik ke jangka internet yang stabil dan cepat. Hal ini membuka pintu bagi petani untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi Big Data. Kemudian, solusi kedua, pemerintah harus meluncurkan program pelatihan khusus yang dirancang untuk mendidik tenaga menggunakan teknologi Big Data dalam praktik pertanian mereka. Ini melibatkan pelatihan dan penggunaan perangkat dan aplikasi yang relevan. Selanjutnya, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang memastikan data petani yang dikumpul dan digunakan melalui teknologi Big Data dilindungi secara ketat. Ini mencakup masalah pribadi data petani dan akses yang hanya dibatasi kepada pihak yang berwenang saja. Lanjut. Selanjutnya, ini adalah konsep-konsep Big Data. Yang pertama, kita melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti sensor petani, peralatan cuaca, dan tanaman dikumpul secara terus-menerus. Kemudian setelah itu kita menganalisis data. Teknologi seperti analisis data berbasis AI digunakan untuk mengidentifikasi tren, mengoptimalkan pemupukan, irigasi, dan pemeliharaan tanaman. Selanjutnya, kita melakukan prediksi dan peramalan. Big Data memungkinkan prediksi cuaca, hasil panen, dan permintaan pasar untuk membantu petani mengambil keputusan yang lebih baik. Yang keempat, manajemen sumber daya. Data digunakan untuk mengolah air, lahan, sumber daya lainnya yang lebih efisien. Terus,
Konsep Big Data selanjutnya adalah keberlanjutan. Big Data membantu mengurangi limbah dan dampak lingkungan yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keenam, keamanan pangan. Data membantu dalam pelacakan produk pertanian dari petani hingga konsumen, meningkatkan keamanan pangan. Yang ketujuh ada peluasan pasar, analisis dan membantu petani mengidentifikasi peluang pasar baru, mengembangkan strategi pemasaran. Konsep Big Data ini memberikan potensi besar untuk menghadapi tantangan petani seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian pas panen, serta meningkatkan keberlanjutan petani. Oke, baiklah. Di sini saya memiliki sebuah ide dalam penerapan Big Data. Saya mengambil sebuah grafik perbandingan hasil panen sebelum dan sesudah penerapan sistem. Nah, di sini saya bakal menjelaskan tentang proses, terus benefit apa yang kita dapat, serta kendala apa. Nah, yang pertama, proses atau tahapan penggunaan Big Data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Kemudian data itu setelah dikumpulkan, kita simpan. Setelah kita simpan data tersebut, kita proses data tersebut. Selanjutnya kita analisis data tersebut. Kemudian setelah analisis kita mengambil keputusan tentang data tersebut. Dan yang terakhir kita pemanfaatan data tersebut. Terus apa sih benefit yang kita dapat? Ya, benefit yang kita dapat yang pertama itu kita dapat dampak positif. Grafik ini akan memungkinkan para petani untuk secara visual melihat perbedaan antara hasil panen sebelum dan sesudah penerapan sistem prediksi cuaca hujan. Ini akan memberikan pemahaman yang jelas tentang peningkatan produktivitas yang telah dicapai berkat teknologi Big Data ini. Selanjutnya, yang kedua ada evaluasi keputusan petani. Dapat menggunakan grafik ini, mengevaluasi apakah keputusan yang mereka buat berdasarkan prediksi cuaca sistem hujan berhasil meningkatkan hasil panen mereka. Ini membantu dalam perencanaan masa depan dan penyesuaian strategi buat para petani. Terus yang ketiga ada perbandingan antar tahun ke tahun. Jadi grafik ini nih memungkinkan perbandingan antara hasil panen dari tahun ini ke tahun berikutnya. Jadi buat membantu petani untuk mengidentifikasi jangka panjang dan menciptakan rencananya lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Selanjutnya ada memanajemen sumber daya. Jadi dengan cara kita memanajemen sumber daya dengan pemahaman yang lebih baik tentang hasil panen, petani dapat mengelola sumber daya seperti air, pupuk, terus juga bisa mereka jadi lebih efisien, terus mengurangi pemborosan dan dampak bagi lingkungan sekitar. Tapi semua itu juga ada kendalanya. Yang pertama kendalanya yaitu kurangnya data historis yang akurat. Salah satu kendala utama adalah ketersediaan data historis yang akurat. Beberapa wilayah mungkin memiliki data cuaca yang tidak lengkap atau tidak tepat yang dapat mempengaruhi keakuratan prediksi gitu. Terus akses terbatas ke teknologi petani dengan akses terbatas ke perangkat mobile atau komputer mungkin kesulitan mengakses dan memanfaatkan sistem prediksi cuaca hujan. Selanjutnya ada sumber daya terbatas. Dalam beberapa kasus, petani mungkin memiliki sumber daya terbatas untuk mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan prediksi cuaca. Terus dari kendala ini semua kita juga memiliki solusi nih buat kita biar ini ada kendala kan, tapi saya juga punya solusi buat kendala itu. Yang pertama, solusinya itu kita tuh harus meningkatkan kualitas data. Jadi, pemerintah dan institusi dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data cuaca historis. Ini dapat mencakup permasalahan stasiun cuaca tambahan dan pemantauan yang lebih intens. Nah, terus kita tuh subsidi perangkat dan peralatan pemerintah dan lembaga dapat memberikan subsidi perangkat mobile atau komputer kepada petani dan menyelenggarakan program pelatihan untuk apa? Untuk mengajari mereka tentang menggunakan cara yang efektif. Terus ada juga kemitraan dan LSM. Kerjasama dengan LSM dan perusahaan swasta dapat membantu mengatasi kendala sumber daya dengan menyediakan dukungan dan bantuan yang diperlukan untuk petani. Baiklah, itu saja
presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.